Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membawakan renungan firman Tuhan
dengan judul Bekerjalah karena waktunya sudah dekat, ya. Nah, pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita sebelum kita melakukan satu pekerjaan. Entah itu sebagai bapak yang bekerja di kantor, atau di satu proyek, atau di dalam satu toko, atau sebagai ibu, menjadi ibu rumah tangga, mempersiapkan untuk kebutuhan anak-anak dan suami. Dan juga mungkin untuk anak-anak yang bersekolah, ya, atau mungkin juga anak-anak yang sudah bekerja untuk bisa mensupport kehidupan, ya. Dan kita percaya bahwa semua orang itu melakukan pekerjaannya untuk bisa tetap hidup, ya. Dan itu sudah normal, ya, untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini di sini ada satu renungan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, ya. Di sini dikatakan bahwa Bapakku pun bekerja, Yesus berkata, dan aku pun bekerja juga. Nah, di sini dalam konteks di mana Yesus melakukan mujizat pada waktu hari Sabat, ya. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah dimandatkan, ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 dikatakan juga, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, dalam tanda kutip berarti apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu adalah, ya, menjadi mandat untuk kita semua. Bahkan dikatakan bukan untuk makanan yang dapat binasa saja, tetapi melainkan untuk makanan yang membuat kita itu bisa bertahan kepada hidup yang kekal, ya. Dalam hal ini banyak sekali, ya Bapak Ibu, ya, banyak sekali, ya, kehendak Tuhan itu kita lakukan. Banyak sekali apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengerti supaya kita bisa bertahan kepada kehidupan yang kekal. Melakukan pelayanan, ya, salah satunya juga. Melakukan tugas sebagai murid, ya. Kita kan dipanggil, ya, jadi murid-muridnya Yesus, melakukan misi, ya, memuridkan banyak orang supaya orang selamat, ya, orang-orang menjadi percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini mungkin kita mungkin menderita kelesuan, ya, atau mungkin dalam ketidaksemangatan, ya, mungkin kadang-kadang kita berpikir, buat apa sih saya melayani Tuhan? Apakah cuma rutinitas? Buat apa sih saya melayani Tuhan? Apakah ini cuma rutinitas untuk bisa menyenangkan banyak orang, gitu ya, menyenangkan Bapak Ibu Gembala mungkin, atau mungkin supaya bisa dianggap rohani mungkin, gitu ya, di depan masyarakat. Saya rasa tidak, ya, karena di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang supaya kita bisa bertahan kepada hidup yang kekal. Tujuannya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan saat-saat ini, ya, untuk Tuhan, ya. Kita tahu bahwa hidup kita ini sebagai orang percaya kita persembahkan untuk Tuhan, begitu. Tetapi percayalah bahwa ini semua apa yang kita lakukan ini memang untuk mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal. Ya, kita tahu sebagai orang percaya kehidupan kekal itu ada dua tempat, ya. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Neraka kekal adalah bagi orang yang tidak percaya dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Surga yang kekal adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dan bertahan, ya, bertekun, ya, mungkin jatuh bangun, tetapi dia selalu memandang itu kepada Tuhan dan itu melakukannya untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 14, 15, 16, 17, ya, ada satu himbauan Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Katakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi, kalau kita ingat ada satu ayat ya di suratan Roma ya, kalau salah ya saya ingat. Janganlah, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Ya, saya ingat kata-kata itu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dari sini dikatakan, jangan kamu mabuk, tetapi penuhlah dengan roh. Mari Bapak Ibu ya, kita ini sudah dikatakan di surat Efesus tadi, di ayat 14, bahwa Kristus bercahaya atas kamu. Ayo kita perhatikan bagaimana kehidupan kita dengan seksama. Janganlah seperti orang bebal, tetapi sebagai orang arif, dan kita mempergunakan waktu. Bapak Ibu, kalau kita manusia itu punya banyak keterbatasan ya. Contohnya tadi aja waktu gitu ya. Karena manusia pun juga punya keterbatasan fisik. Ya. Ada waktu-waktunya manusia tidak bisa bekerja. Ketika dia sakit, ketika mungkin dia mempunyai permasalahan di dalam keluarga, ya mungkin dia tidak bisa bekerja karena terlalu banyak pikiran. Ya dia tidak bisa membuat segala sesuatu. Atau juga banyak lagi hal-hal yang menghambat kita supaya kita tidak bekerja dan melayani. Banyak lah. Ya Bapak Ibu mungkin bisa pikirkan sendiri. Nah karena kita ini tahu bahwa manusia ini penuh dengan keterbatasan. Mari Bapak Ibu ya. Seperti ayat-ayat ini dikatakan penuh dengan roh ya. Penuh dengan roh memang sulit ya Bapak Ibu ya. Karena kata penuh itu kan berarti ada waktu-waktu kita kosong. Waktu-waktu itu sedikit. Ya. Gimana caranya? Bagaimana kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya? Mungkin kita tidak bisa tahu jalan keluar. Tetapi ketika kita menyerahkan, kita berusaha melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Disitulah saya percaya bahwa Tuhan memberikan rohnya, memberikan kekuatannya. Ya. Memberikan satu spirit ya. Kita selalu satu contoh aja. Ketika murid-murid sudah ditinggalkan Yesus. Dan Yesus hanya berkata, tunggulah di loteng Yerusalem dan berdoalah. Hanya situ saja. Dan kita tahu dari orang yang sudah tidak mengakui Yesus ya, dia seperti Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, menjadi orang yang berani setelah dia dipenuhkan oleh Roh, menjadi orang yang berani melayani Tuhan. Bahkan dikatakan 3.000 orang itu diselamatkan. Ya, percaya karena semangat, karena Roh dari Tuhan. Ya Bapak Ibu mari ya. Mungkin hari-hari ini banyak sekali ya yang menghambat kita mau melayani. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan juga pasti banyak. Ya, secara fisik, kondisi, ya mungkin sakit penyakit, mungkin juga pergumulan membuat kita tidak semangat, mungkin lingkungan yang tidak mendukung, ya. Atau mungkin banyak lagi permasalahan lain, tapi percayalah, berusahalah supaya kita penuh dengan roh. Bekerjalah, melayanilah, karena waktu-waktu ini hanya waktu ini tinggal sedikit. Ya. Di dalam 2 Tesalonika, ya, di ayat terakhir ini saya mau bacakan ayat 10, 11, 12, 13. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Jadi sudah jelas lagi, satu ancaman lagi ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Berarti ada hal-hal yang tidak berguna yang kita harus hilangkan, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mungkin ini praktikal ya Bapak Ibu ya. Satu nasihat yang bukan untuk kekekalan begitu ya. Tetapi saya percaya ya untuk suratan Tesalonika ini membuat kita peringatan bahwa kalau kita tidak bekerja melakukan kehendak Tuhan, kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita. Kita tidak menerima apa yang kita sudah usahakan ya.
Kalau tadi dikatakan tentang kehidupan kekal, tentang keselamatan, mungkin jangan-jangan kita tidak bisa menerima. Ya, mungkin saat-saat ini kita merasa cukup saja di bumi ini, gitu. Tetapi percayalah, apa yang kita buat, kita tabur, ya, saya percaya itu kita akan menuai. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saling mendukung, saling mensupport ya. Saya punya kelemahan Bapak Ibu. Saya harus akui. Oleh karena itu, dukunglah kami juga, kami hamba-hamba Tuhan. Dukunglah kami orang-orang juga yang mau melayani. Dukunglah orang-orang yang memberikan dirinya untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, bukan saja untuk ya keperluan gereja lokal, tetapi saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur, ya, itu semua bisa menghasilkan. Ya, apa yang Bapak Ibu tabur untuk pekerjaan Tuhan, atau mungkin waktu, ya, untuk melayani, gitu ya, atau memikirkan apa yang Bapak Ibu mungkin korbankan atau dalam hati memberikan diri. Saya percaya itu mendatangkan satu berkat buat kita. Yang pasti kita menerima kekekalan surga, ya, di surga kekal nanti. Puji nama Tuhan, tetap semangat. Mari kita saling dukung, saling mendoakan, ya, Bapak Ibu Gembala, gereja, tempat kita melayani, bekerja, beribadah. Disitulah saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, tolong, banyak sekali kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba-Mu ini juga, dan anak-anak-Mu. Tapi kami percaya ketika kami berharap, ketika kami terus berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja, juga memberikan kami semangat Tuhan, supaya kami saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasehati, juga Tuhan Yesus saling mendorong Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, Kau nyatakan berkat mujizat-Mu Tuhan. Bukan saja untuk kami aja yang ada di gereja GPDI Sain Altar, tetapi untuk semua Tuhan yang ada di Malang, ada yang di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Berkatilah Tuhan pekerjaan, usaha, mata pencarian pendidikan dari anak-anak-Mu, kegiatan sehari-hari. Tuhan, Engkau tolong, jaga, lindungi, jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap Tuhan, mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku.